Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan membahas updatean berita di dunia cryptocurrency dan prediksi harganya ya. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dulu biar kita makin kenal guys ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada berita dari Binance, di mana Binance akan nge-burning BNB Coin yang ke-15 ya. Founder Binance yaitu CZ bilang pas tanggal 13 Maret kemarin kalau burn akan dilakukan sekitar 1 bulan lagi, yaitu berarti bulan April guys ya. Selain itu masih banyak berita-berita positif dari Binance ya, kayak Binance Smart Chain yang udah banyak juga nih aplikasi-aplikasi yang masuk ke sana. Terus ada banyak token yang dirilis di launchpadnya Binance, salah satunya TKO, yaitu tokennya toko kripto, yang mana ini bisa bikin harga Binance naik guys ya. Kalau kita lihat harga Binance atau BNB Coin sekarang habis turun ya, tapi penurunannya udah lemah, bahkan secara jangka pendeknya udah sideways ya. Dan kalau ditarik garis ke belakang, dia membentuk triangle yang kaki-kakinya semakin naik. Itu artinya mau mulai lanjut naik lagi guys ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu penurunannya mau sampai harga berapa. Yaitu kita lihat dari candlestick mingguannya ya. Kita tarik dari bawah ke atas dan nilai 61,8% ada di harga 159,53 US dollar. Jadi untuk BNB masih ada kemungkinan turun sampai harga situ ya guys. Dan sekali lagi untuk sekarang dia lagi membentuk symmetrical triangle, yang mana bisa diartikan bahwa gerakan-gerakannya udah semakin melemah guys ya. Dan semoga BNB langsung bisa tembus triangle resisten. Terus abis itu dia bisa naik sampai ke harga 445 US dollar nih. Tapi kalau ternyata garis triangle bawahnya ketembus, berarti dia mau turun dulu sampai ke 207 dolaran guys ya. Atau bahkan dia bisa turun sampai ke harga 155 US dollar ya. Karena di situ kalau kita lihat dari candlestick mingguannya, dia sebenarnya bisa sampai harga situ ya. Dan itu walaupun dia turun sampai harga 155 US dollaran, itu sebenarnya masih bullish juga guys. Jadi jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai all in ya, jangan beli semua gitu ya, kalian bertahap lah belinya. Oke, lanjut berita yang selanjutnya, yaitu ada dari IOTA yang mau upgrade besar-besaran dengan banyak fitur-fitur baru nih guys. IOTA dulu sempat booming karena dia ngebawa solusi Internet of Things ke cryptocurrency yang terdesentralisasi. Tapi lama-lama malah sebaliknya, yaitu sentralistik. Dan ini ngebuat para investor jadi berpindah ke koin-koin lain, terlebih ke koin-koin yang punya banyak program-program dan aplikasi ke berbagai jenis bidang guys ya. IOTA pakai teknologi DAG, bukannya blockchain ya, yang secara kecepatan transaksi emang jauh lebih cepat daripada blockchain, karena DAG nggak butuh miners, listrik, dan biaya transaksi yang banyak. Tapi IOTA sangat sentralistik karena pakai teknologi DAG. Dan juga dulu masalahnya IOTA adalah kebijakannya menggunakan koordinator node, yang mana IOTA jadi memilih salah satu node sebagai koordinator atau pembuat keputusan dalam memvalidasi semua transaksi, yang mana ini artinya sangat sentralistik. Dan investor khawatir karena sistem kayak gini nih rentan manipulasi gitu guys. Dan tentu aja investor nggak suka karena cuma ada segelintir pihak aja yang berkuasa, dan nggak ada jalan lain buat ikut berpartisipasi gitu ya di IOTA. Karena kan kalau mau mining juga nggak bisa, mau jadi node yang bisa memvalidasi transaksi juga kecil kemungkinannya gitu guys ya. Nah akhirnya buat ngerombak itu semua, pada tanggal 28 April 2021 nanti IOTA akan bermigrasi ke Chrysalis ya, dan kemungkinan besar kebijakan yang terlalu sentralistik bakal dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hehehe.
Selain itu, pada migrasi ke Chrysalis nanti, IOTA akan tambah kompatibilitasnya dengan Oracle, fitur smart contract, secure wallet, transaksi yang lebih luas lagi, dan membuat aplikasi yang benar-benar bisa kepake sama kita gitu guys ya. Untuk prediksi IOTA, kita bisa lihat kalau IOTA udah berhasil menembus symmetrical triangle-nya dan udah nembus all time high-nya juga nih guys. Tapi sebelumnya kita ukur dulu kemungkinan harga terendahnya, yaitu dari candlestick mingguannya dari bawah ke atas dan didapatkan nilai 61,8% ada di harga 0,8494 US dollar. Yang mana itu kayaknya udah dikenain sama candlestick sebelumnya guys ya, yang warna merah panjang itu tuh. Dan kalau emang udah kena, berarti posisi yang sekarang yang kelihatannya mau naik itu sangat kuat persentasenya guys ya. Tanda-tanda naik juga bisa kita lihat dari penurunan-penurunan sebelumnya yang semakin lama udah semakin lemah ya. Dan sekarang harga udah nembus resisten dari triangle-nya dan nembus resisten dari ATH sebelumnya, yang mana kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement, kira-kira harganya akan lanjut naik sampai ke sekitar harga 2 US dollar. Oke guys, ya semoga aja nyampe nih, lumayan kita bisa cuan ya. Oke, berita terakhir ada dari Cardano yang pada tanggal 26 Maret jam setengah 1 pagi akan mengadakan Cardano 360 untuk bulan Maret ya, yang mana disitu akan memberitahukan event-event apa aja atau ada updatean apa aja pada blockchain Cardano ya. Acaranya bisa kalian tonton di channel YouTube-nya IOHK guys, silahkan kalau pada mau nonton ya. Dan untuk berita Cardano, yaitu founder Cardano Charles Hoskinson mengatakan bahwa potensi penggunaan ekosistem desentralisasi masih belum tergali sepenuhnya, yang mana dia mencontohkan dari 3.800 di apps-nya Ethereum, hanya terdapat beberapa ratus aja yang menangani transaksi keuangan dan sisanya sebenarnya nggak menangani transaksi keuangan ya guys. Dia bilang kalau emang tujuannya adalah cuma mau bikin skema Ponzi dan gak ada kegunaannya, terus juga gak bisa menjangkau miliaran orang di dunia, mendingan gak usah pada bikin aplikasi. Tapi kalau emang tujuannya supaya orang-orang bisa memakainya buat jangka panjang dan ekonomi yang berkelanjutan, maka oke lah, gua ikut daftar bikin di apps di jaringan Ethereum gitu guys, kira-kira katanya ya. Waduh, kayaknya Hoskinson nih udah yakin banget dan punya senjata rahasia di Cardano yang bisa menjangkau miliaran orang di dunia nih ya. Terus juga Hoskinson bilang kalau Ethereum masih pada masalah utamanya, yaitu gas fee yang mahal. Dan dia sampai terkejut bahwa penggiat dan ekspor di dunia kripto pada nggak nyadar bahwa mereka lagi menggunakan blockchain yang tidak efisien, katanya guys. Waduh, makin pedas aja ucapannya ya, kayak tetanggaku masih kalah guys nih. Terus Hoskinson juga bilang nih, kalau Bitcoin nggak punya di apps aja harganya tetap bisa naik kok. Jadi mungkin maksudnya Ethereum tuh nggak usah terlalu fokus ke sektor di apps lah, apalagi kalau aplikasi-aplikasi di apps-nya Ethereum banyak yang bobrok gitu guys. Hoskinson bilang kalau nilai ekonomi Cardano tuh sekarang udah hampir setara sama Ethereum, tapi harganya masih murah alias masih undervalue, sebanyak 5 kali lipat dari Ethereum nih. Gimana guys? Bisa jadi ini bocoran dari Hoskinson kalau dia mau ngepam ADA coin sampai 5 kali lipat nih guys. Terakhir di YouTube-nya, Hoskinson mengatakan bahwa sebenarnya Bitcoin dan Ethereum nggak berkelanjutan, saling terhubung dan menjangkau semua orang di dunia. Cardano akan menjadi cryptocurrency generasi ketiga pertama yang efisien daripada ETH 2.0. Tapi untuk saat ini Cardano masih dalam perkembangan dengan 3 fase yaitu metadata, token, dan smart contract yang lebih inovatif daripada yang udah ada yang diberi nama Plutus.
Dan buat di apps Ethereum kalau mau gabung ke Cardano bisa banget nanti, karena developer Cardano sedang membuat sidechain dan converter untuk mentransfer token Ethereum ke Cardano nih guys. Oke, sekarang kita lihat untuk prediksi Cardano, dimana untuk yang kemarin dia udah sempat naik sampai ke all time high sebelumnya $1,5, tapi terus turun lagi guys ya. Padahal kemarin itu udah banyak berita bagus kayak Mary Hard Fork, dan juga ada koin, dan juga ADA koin udah masuk di Bloomberg terminal guys ya. Ya mungkin cukong-cukong pada ngegunting dulu di situ, dan sekarang kelihatannya harganya udah mau mulai naik lagi. Tapi kita bisa lihat sejarah sebelumnya dan kita buat garis resistennya, yaitu di harga $1,5 guys. Dan juga di sini terbentuk asymmetrical triangle, tapi untuk kaki-kakinya masih selalu lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Yang mana ini bisa diartikan kalau fluktuasi harga makin rendah dan siap buat melewati resisten triangle-nya dan membuat ATH baru nih guys. Tapi kalau kita lihat dari candlestick mingguan bahwa ADA coin ini masih ada kesempatan buat turun sampai harga $0,76 ya. Dan kalau itu terjadi pun sebenarnya momennya masih bullish. Jadi jangan all in trading dan kasih jaring alias open order di harga-harga bawah guys. Terus nanti kalau ADA berhasil nembus ATH baru, maka kemungkinan dia akan nyampe ke harga 1,75 sampai 2 US dollar guys. Oke guys ya, itu tadi beberapa berita dan prediksi harga untuk konten kali ini. Sekian dulu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung channel Abim Crypto dengan cara like, share, and subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.